Baiklah, izinkan saya membahas beberapa masalah di sini bersama Anda. Karena Anda membaca Al-Quran, Anda mengatakannya 2 atau 3 kali pada titik ini benar. Dan Anda membaca kitab Mormon. Dan kita akan membahasnya karena saya penasaran kemana Anda akan melangkah Al-Quran. Setelah Anda membaca buku itu pertama kali, apa kesan Anda? Apakah Anda berkata, wah, pemahaman yang benar-benar berbeda dari apa yang saya kira akan ada di dalam sebuah kitab Al-Quran? Ini sebenarnya buku yang luar biasa. Saya benar-benar menikmati ini. Saya benar-benar belajar dari ini. Apa kesan Anda di akhir? Maksud saya, apakah Anda pernah membaca Al-Quran? Saya belum pernah membaca buku itu. Al-Quran itu menarik karena ketika Anda membacanya, terutama jika Anda seorang Kristen dan mengharapkan hal-hal menjadi kronologis dan Anda membuka Alkitab terstruktur kitab Kejadian, benar? Kitab Kejadian mengatakan pada mulanya dan itulah pada mulanya. Dan pada saat Anda sampai pada bagian akhir, Wahyu adalah bagian akhirnya. Benar, Al-Quran disusun secara berbeda, yakni bab yang terbesar terletak di awal dan bab yang terkecil terletak di akhir. Jadi ada 114 surah atau bab dalam Al-Quran. Dan cara Al-Quran disusun dan diatur sangat-sangat berbeda dengan sesuatu seperti Alkitab karena tidak berdasarkan tema naratif atau kronologis, melainkan berdasarkan bab-babnya. Dan ada berbagai alasan untuk itu jika dilihat dari cara keseluruhan Al-Quran akhirnya dikodifikasikan karena pada masa hidup Muhammad, Al-Quran itu bersifat lisan. Dan sebenarnya ada keraguan setelah Muhammad wafat pada tahun 632. Saya rasa itu tahun wafatnya Muhammad. Saya bisa saja salah soal tanggal itu. Saya hanya mengingat dari kepala saja Muhammad wafat dan sebenarnya para muslim yang mengikutinya ragu-ragu untuk menuliskannya karena Muhammad tidak pernah menyuruh mereka untuk menuliskannya. Namun ada proses yang akhirnya dijalankan karena para penerus Muhammad, yaitu para khalifah, menyadari bahwa orang-orang telah menghafal Al-Quran dengan cara yang berbeda-beda. Dan begitulah adanya. Maksudnya itu apa? Menghafal, Al-Quran secara berbeda? ya, jadi ada orang-orang yang mengikuti Muhammad dan mereka menghafal semua yang dikatakannya. Jadi bagian dari proses ini adalah bahwa orang-orang mengingat sesuatu dengan cara yang sedikit berbeda. Dan saya yakin itu terjadi ketika jadi Abu Bakar yang menurut saya adalah khalifah kedua yang mendapat petunjuk setelah Muhammad, dia adalah orang yang memulai proses untuk mengumpulkan semua bacaan Al-Quran ini dan kemudian proses itu diselesaikan di bawah khalifah berikutnya yang bernama Utsman. Dan Utsman saya rasa ketika mereka datang kepada Abu Bakar, pernyataan yang mereka katakan secara harfiah adalah, "Selamatkan kami sebelum kami berbeda, seperti orang-orang Kristen dan Yahudi sebelum kami." Dan mereka melihat bahwa ada beberapa hal yang diperdebatkan oleh orang-orang Kristen dan Yahudi di antara teks-teks tertulis mereka, dan mereka tidak ingin hal itu terjadi pada Al-Quran. Jadi, ada suatu masa di bawah kepemimpinan Utsman yang disebut revisi Utsmani, di mana ia mengumpulkan semua dokumen ini, semua bacaan yang berbeda-beda, lalu ia kodifikasikan menjadi satu dokumen dan menghancurkan semua versi yang berbeda. Jadi dalam pengertian itu, Anda memang memiliki versi standar, tetapi itulah yang terjadi. Dalam hal seperti sejarah bagaimana teks diproduksi dan disebarluaskan. Itulah yang disebut transmisi terkendali dan pada hakikatnya pemerintah mengawasinya. Benar, jadi hebatnya dengan hanya memiliki satu versi adalah Anda tidak akan mengalami perselisihan apapun, tetapi jika Anda hanya memiliki satu versi, Anda harus percaya bahwa orang yang menyusun versi itu benar. Dan sebenarnya ada sahabat-sahabat Muhammad, ya dalam tradisi lisan atau dalam sumber-sumber tradisional, dalam literatur Islam yang disebut hadis, yang membahas fakta bahwa ada individu-individu tertentu yang sangat dekat dengan Muhammad semasa hidupnya yang tidak ingin memberikan versi Al-Qur'annya kepada Utsman karena mereka tahu bahwa versi mereka akan berbeda dengan versi Utsman dan kemungkinan besar akan dihancurkan olehnya. Jadi Anda memiliki hal-hal seperti ini. Ini bukanlah maksud saya hal yang kontroversial dalam arti bahwa ini adalah bagian dari sumber-sumber tradisional Islam dalam hadis. Namun saya pikir, dalam sejarah bagaimana Al-Quran disusun, Anda melihat sesuatu yang sangat berbeda dibandingkan dengan apa yang Anda lihat dalam Alkitab. Jadi ketika Anda membacanya, terutama seperti yang saya lakukan, Anda tahu membuka dari depan lalu membaca sampai habis. Ada bagian-bagian dari Al-Quran yang membingungkan karena tidak selalu mengikuti apa yang dianggap sebagai urutan yang sangat rasional dalam alur teksnya. Jadi saya membukanya lalu saya membacanya.
Beberapa hal terdengar familiar dalam beberapa hal karena membicarakan tentang Musa, Nuh, bahkan Anda tahu Yesus dan Maria juga ada di dalamnya. Namun ada beberapa komponennya yang mereka sangat jauh dari narasi Alkitab sehingga terkesan melenceng. Dan saya pikir ada sangat Seringkali dalam artian orang suci itu tidak kronik. Kamu tahu kronologis. kronologis? Tidak. Apakah itu yang Anda maksud itu mati atau? Ya, ceritanya sangat berbeda pada sebagian besar waktu. Jadi menurut saya, apa yang bisa kita simpulkan dari catatan sejarah pada dasarnya adalah jika Anda mengambil narasi Islam tradisional, Muhammad adalah seorang yang buta huruf. Jadi dia tidak dikatakan sebagai seorang yang terpelajar. Dan begitulah dia. Jika kita mengambil narasi tradisional, sekali lagi, dia adalah seorang kafilah di Arabia pada abad ke-7. Jadi dia berkeliling Arabia di Jazirah Arab. Anda tahu, dia pergi ke negara-negara seperti yang sekarang menjadi wilayah Yordania modern. Apa ini? Merampok. Apakah ChatGPT yang Anda tarik atau Tidak, ini hanya Google. hai? Oke, mengerti. Ya, ya. Jadi jika kita mengingat pada narasi tradisional, ia adalah seorang pengembara, ia berkeliling, ia bertemu dengan orang-orang Kristen dan Yahudi karena mereka ada di mana-mana di Suriah, Yordania, dan Irak, yang pada umumnya merupakan negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Kristen. Dan dia mendengar kisah-kisah tentang siapa yang diyakini oleh orang Kristen dan Yahudi sebagai nabi-nabi mereka dan tokoh-tokoh yang menjadi bagian dari agama tersebut. Namun dia tidak mampu membedakan antara sumber sejarah yang sebenarnya seperti misalnya keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes dengan kisah-kisah apokrif Kristen yang beredar di semenanjung Arab. Dan karena ada ketidakmampuan untuk benar-benar membedakan antara sumber-sumber tersebut, beberapa hal dari kisah-kisah itu akhirnya masuk ke dalam Al-Quran. Jadi, dan kita bisa menelusurinya. Seorang teman saya, Andy Benter, menulis disertasi PhD-nya dan kemudian menerbitkan sebuah buku tentang hal ini. Judulnya adalah The Oral Formulaic Construction of the Quran, di mana kita benar-benar bisa mengaitkan beberapa kisah dalam Al-Quran dengan sumber-sumber apokrif yang beredar pada abad-abad setelah Yesus. Jadi ada sebuah dokumen yang disebut Infancy Gospel of Thomas. Jangan disamakan dengan Gospel of Thomas, karena keduanya sangat berbeda. Namun Arab Infancy Gospel of Thomas memiliki sebuah kisah di mana Yesus kecil membuat burung dari tanah liat di tepi sungai dan para pejabat Yahudi marah kepadanya karena ia melakukan hal itu pada hari Sabat, ia melanggar Sabat, lalu mereka pergi memanggil orang tuanya untuk menegurnya. Dan Yesus meniup burung-burung itu, mereka berubah menjadi burung sungguhan dan terbang pergi. Jadi ini adalah kisah apokrif. Kisah ini muncul berabad-abad setelah Yesus yang historis. Kisah ini tidak memiliki keterkaitan historis dengan Yesus yang sebenarnya, tetapi ini adalah cerita populer yang kemudian dimasukkan ke dalam narasi masa kecil dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran mengadopsinya. Jadi kita bisa menelusurinya ke Infancy Gospel of Thomas dan kemudian ke Arab Infancy Gospel of Thomas. Al-Quran meminjam dan memasukkannya, tetapi kita tahu bahwa itu bukan kisah historis yang sebenarnya tentang Yesus. Jadi ketika saya mengatakan bahwa ada kisah-kisah yang seperti mereka famil, jadi apa Maksudmu dengan itu? Apa maksudmu dengan itu? bahwa ada kisah-kisah yang terasa familiar karena kamu melihat nama Yesus, kamu melihat nama Yohanes Pembaptis, kamu melihat nama Maria. Tapi ketika kamu membaca kisah-kisah tentang mereka di dalam Al-Quran mereka, itu bukan kisah-kisah yang menggemakan cerita-cerita Alkitab, melainkan membicarakan tokoh-tokoh ini dengan cara yang sangat berbeda. Sehingga jika kamu tidak tahu, misalnya, dari mana sumber-sumber ini berasal, jika kamu tidak menelusuri narasi masa kecil, maka kamu akan bertanya-tanya, apa maksudnya ini? Seperti, ini membingungkan. Apakah ini informasi tambahan? Apakah ini informasi yang benar? Dan sekarang, di kemudian hari dalam hidup saya, dalam pendidikan formal saya mulai menggali hal-hal tersebut dan mencari tahu, oke, begini cara kita menelusuri sumber-sumber itu, inilah jejak dokumennya, begini cara kita menghubungkan titik-titik antara dari mana kemungkinan penulis Al-Quran sebenarnya mendapatkan hal-hal itu. Saat itulah saya melakukan banyak pekerjaan dasar itu. Tapi di awalnya saya membaca Al-Quran dan saya merasa itu tidak biasa, tapi saya juga merasa itu tidak secara akurat mencerminkan hal-hal yang saya cari untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan utama, seperti pertanyaan tentang makna, tujuan, dan moralitas. Saat Anda membacanya untuk pertama, kedua, atau ketiga kalinya, apakah Anda duduk bersama seorang ulama muslim untuk berdiskusi dan bertanya?
Pernahkah Anda melakukannya? Apa yang Anda pelajari? Ada kontradiksi? Anda berkata, saya mengerti bagian ini. Ya, saya rutin bertemu dengan umat muslim, terutama saat saya masih kuliah. Ada kalanya setiap bulan Ramadan, teman-teman muslim saya membaca Al-Quran, dan saya pun membaca Al-Quran bersama mereka. Jadi kami akan membaca keseluruhan Al-Quran selama bulan Ramadan. Dan saya akan menggunakannya sebagai kesempatan untuk belajar, tetapi juga untuk aku agak dan ingin menjadi contoh bagi mereka. Jadi ketika Anda berbicara tentang Anda tahu, sikap saya dalam cara saya mendekati percakapan saya dengan Billy, itulah sikap saya selama ini karena saya menjadi bagian dari sebuah organisasi yang melakukan apologetika Kristen. Dan apologetika, ISIS itu, Organisasi di Toronto Anda bicarakan. ya, jadi ini Kanada. Apologetika, Kanada. Apologetika berarti memberi alasan atau pembelaan. Ini dari 1 Petrus 3:15. Kuduskanlah Kristus dalam hatimu. Hendaklah kamu senantiasa siap sedia memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab tentang pengharapan. Namun bagian terakhir ayat itu menurut saya juga sama pentingnya. Petrus berkata, hatimu, kuduskanlah Kristus sebagai Tuhan, dan hendaklah kamu selalu siap sedia memberi jawaban kepada setiap orang yang meminta alasan tentang pengharapan ada padamu. Lakukanlah dengan lemah lembut dan hormat dengan hati nurani murni supaya memfitnah cara hidupmu baik dalam Kristus menjadi malu fitnahan. Dan saya pikir ketika kita mendekati percakapan-percakapan ini, entah kita berbicara dengan agnostik, ateis, Mormon, Muslim, bagi seseorang seperti saya yang mengaku sebagai seorang Kristen, jika saya hanya memberikan jawaban, tetapi saya tidak menguduskan Kristus sebagai Tuhan di dalam hati saya, dan jawaban-jawaban itu tidak disampaikan dengan lemah lembut dan hormat, serta menjaga hati nurani yang bersih, maka sebenarnya saya tidak menaati perintah dalam kitab suci untuk memberikan jawaban, karena itu harus diapit oleh kedua hal tersebut. Ya, saya suka itu.